Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau mulai sekolah minggu nih. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan hidup yang baik bagi kami. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati supaya sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyi dulu sama-sama. Walking with Jesus, walking every day, all along the way, for I am walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way, for I am walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way, for I am walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way, for I am walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way, for I am walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Pastinya luar biasa ya. Nah, pesan Tuhan bagi kita minggu ini yaitu miliki pijakan yang kokoh. Ayatnya diambil dari Mazmur 18 ayat 33 sampai 34. Kita baca dari ayat 33-nya ya. Ayat 33. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Ayat 34-nya, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Nah, adik-adik, jadi ayat Alkitab tadi itu menceritakan tentang perjalanan Daud bersama Tuhan loh, adik-adik. Bagaimana Tuhan berulang kali meloloskan Daud dari kejaran para musuhnya, termasuk dari kejaran Saul. Nah, dalam hidup ini tuh mungkin kita juga mengalami hal yang sama ya adik-adik. Memang bukan dikejar oleh binatang buas, tapi kita mendapatkan serangan dari berbagai sisi. Misalnya nih adik-adik, saat adik-adik di sekolah, adik-adik dibully, adik-adik misalnya diejek, dan hal itu tuh pasti membuat adik-adik sedih, adik-adik mungkin juga marah, dan mungkin adik-adik jadi takut ya. Nah, hidup yang kita jalani ini memang kadang nggak mudah adik-adik. Kadang kita melewati jalan yang berbatu-batu, berliuk-liuk, berbelok-belok. Namun sekiranya kita mempunyai kaki seperti rusa yang dikatakan oleh Daud, kita mampu melewati kondisi yang sulit tersebut dan dapat kembali dengan kondisi yang baik pula. Kak Jonathan memberikan beberapa tips, misalnya saat adik-adik dibully nih. Yang pertama, adik-adik bisa lapor ke orang tua atau ke guru-guru yang ada. Adik-adik juga harus percaya bahwa ada Tuhan yang membela kita. Nah, juga adik-adik harus menghadapinya itu dengan percaya dan berani. Jangan pernah takut meskipun kita diancam, karena kita mengawalinya dengan berdoa dan membaca firman. Nah, yang keempat nih, tetap berpikir positif. Isi hidup kita dengan hal-hal yang positif nih, misalnya belajar dan berprestasi di sekolah. Biar kita lebih paham, kita tonton video rusa berikut ini dulu ya. Jadi dari video tadi tuh ada yang menarik loh adik-adik. Rusa itu memiliki kaki yang panjang dan lentik. Rusa juga bisa melompat tinggi. Dan yang lebih menariknya adik-adik, walaupun rusa adalah hewan yang menjadi incaran hewan buas,
tetapi dengan kakinya yang kuat dan kokoh, dia dapat melompat sehingga bisa lolos dari kejaran para musuhnya. Nah, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adik-adik. Saat menghadapi kondisi yang sulit, perlu adanya sepasang kaki yang kokoh untuk menjalani kondisi yang sulit tersebut dan kembali pada kondisi yang baik juga. Seperti atlet gimnastik nih adik-adik, yang setelah melakukan banyak akrobat, mereka dapat kembali mendarat dengan keadaan yang baik juga. Nah, ngomongin tentang gimnastik nih, kita lihat dulu ya videonya biar paham. Nah, adik-adik, ternyata banyak loh orang-orang yang tidak memiliki pijakan yang kokoh sehingga mereka mudah menyerah dan hilang percaya nih untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, misalnya contohnya di sekolah nih, saat adik-adik dibully, adik-adik menjadi takut ke sekolah, adik-adik jadi malas ke sekolah. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus tetap taat pada Tuhan. Lalu bagaimana nih biar kita memiliki pijakan yang kokoh? Yang pertama yaitu belajar bersepakat dengan Tuhan. Ayatnya dari Mazmur 18 ayat 34. Kita baca ya. Dialah yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Nah, untuk memiliki pijakan yang kokoh adik-adik tidak bisa instan loh. Harus adanya kesepakatan kita bersama dengan Tuhan. Seperti Daud nih adik-adik. Daud tuh nggak langsung memiliki kaki yang kuat untuk berjalan di antara kondisi yang sulit. Dia selalu mengawalinya dengan memohon tuntunan Tuhan dan dia selalu taat sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kondisi yang sulit tersebut. Nah, ngomongin tentang arti sepakat. Arti sepakat tuh apa sih? Sepakat itu adalah setuju dengan keputusan yang telah dibicarakan sebelumnya. Namun sayangnya adik-adik, orang-orang tuh kadang menyepelekan kesepakatan bersama Tuhan loh adik-adik. Mereka tuh kadang tidak menghiraukan Tuhan. Mereka juga kadang berpikir bahwa jalan yang mereka punya itu lebih baik dari rencananya Tuhan. Nah, kita harus tetap taat ya dan patuh sama perintah Tuhan. Lalu yang kedua, belajar untuk percaya akan tuntunan Tuhan. Ayatnya kita ambil dari Mazmur 18 ayat 37. Kita baca lagi ya. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Nah, berkali-kali Daud dikejar oleh para musuhnya. Namun berkali-kali pula Tuhan meloloskan dia. Saat Daud berpikir bahwa dia tidak mempunyai jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia. Dan saat Daud merasa dia sudah tidak kuat lagi, Tuhan menguatkan kakinya supaya tidak menjadi goyah. Nah, suatu saat pada saat Saul mengetahui bahwa Daud berada di perkemahan dekat Gunung Horesa, Saul langsung mengirim ribuan pasukannya adik-adik untuk mengejar Daud. Dan saat Daud sudah terkepung, tiba-tiba ada satu bawahannya Saul yang mengatakan kepada Saul bahwa orang Filistin telah menyerang dan menyerbu kota mereka nih adik-adik. Nah, dari situ Saul langsung menarik mundur pasukannya sehingga apa? Daud lolos dari kejaran Saul. Hebat banget ya adik-adik. Nah, tapi semua itu tidak terjadi begitu saja. Daud mengawalinya dengan memohon tuntunan Tuhan dan kemana ia harus pergi. Walaupun perintah Tuhan tidak sebaik di pandangannya, dia tetap taat dan patuh pada perintah Tuhan. Mari adik-adik, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita minggu ini. Perlu bagi kita memiliki pijakan yang kokoh. Memang saat mengalami kondisi sulit, percayalah bahwa saat kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan di setiap langkah kita. Amin untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. It's activity time. Nah, setelah kita mendengar pesan Tuhan pada kita minggu ini, sekarang Kak Jonathan mau tes nih adik-adik dengan kita melakukan mini quiz. Ini nanti akan Kak Jonathan share linknya. Kira-kira kuisnya seperti ini. Nanti nggak banyak, sedikit aja, cuman sekitar 5 pertanyaan.
Nanti kalian isi dan kalian bisa keluar skornya berapa. Nanti adik-adik bisa terima skornya. Oke, nanti jangan lupa share di grup ya. Tuhan Yesus memberkati.